warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Davika TV, kali ini Sajadah bersama saya Buan Suwardi dalam program yang luar biasa, di mana Sajadah sahabat jannah dalam dakwah. Dan saat ini saya tidak sendirian karena di studio sudah hadir Ustazah Mawadatun Nikmah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa Davika TV, di studio juga sudah hadir bintang tamu kita yang luar biasa cantik, baik, dan insya Allah selalu sehat ya. Itu adalah Mbak Indria Sudrajat Ardhito Wijaya. Beliau adalah istri dari Ketua DPC PKB Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Dr. Haji Ardhito Wijaya, yang saat ini ikut dalam kontestasi Pemilu Kada 2024. Assalamualaikum Mbak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa di rumah ya, di studio juga sudah hadir. Saya ingin sapa bunda-bunda cantik dari Majelis Taklim Bunda Muslimah. Assalamualaikum bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, pemirsa Davika TV, tema yang akan kita angkat dalam sajarah kali ini adalah sombong dalam pandangan Islam. Dan dalam Islam, sombong ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW, di mana sifat ini bisa diartikan sebagai sosok atau sifat seseorang yang merasa agung atau seringkali mengagungkan diri dan cenderung merendahkan orang lain. Dan pemirsa Davika TV, saat ini dalam program Sajadah, Sahabat jannah dalam dakwah. dan pemirsa dan juga ibu-ibu atau bunda soleha yang ada di studio, tema kita hari ini adalah sombong dalam pandangan Islam. Nah, bunda, apa yang dimaksud sombong dalam pandangan Islam itu sendiri? Terima kasih Mas Abi. Alhamdulillah hari ini Sajadah ada yang lain ya Bu. Iya, biasanya saya ditemani dua bidadari cantik yang turun dari kayangan, Mbak Vinda dan Bunda Indri. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemenin pria tampan di sebelah kanan saya, mudah-mudahan solih. Amin. Oke, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah acara yang digemari oleh ibu-ibu tentunya di rumah, sekaligus sebagai niatan ibadah kita pada Allah, yaitu sesuai dengan acara kita pada siang hari ini adalah Sajadah, sahabat jannah dalam dakwah. Karena ini adalah sahabat surga, kita terkumpul di majelis taklim ini. Mudah-mudahan kelak kita juga dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah ditemenin sama Mas Abi yang kita baru pertama bertemu. Mudah-mudahan ada kesempatan kembali untuk bertemu kembali dengan saya. Dan sekilas tadi sudah dicuplik sama Mas Abi bahwasannya sombong, apa tuh itu sombong? Kita sering sekali mendengar ya Bu ya. Kita sering sekali ibu-ibu kalau lihat tetangga mungkin atau keluarga kita sering, ih orang itu loh sombong, itu loh sombong, dia loh sombong. Padahal kita kadang belum paham apa tuh sebenarnya sombong itu. Nah, baiklah jamaah yang hadir di studio yang saya hormati, adapun sombong secara agama adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang menganggap remeh kepada seseorang, tidak mau mendengar pendapat seseorang, dia merasa dirinya lah yang paling benar. Itu adalah yang dinamakan sombong. Dan orang bisa sombong itu ada beberapa hal, beberapa aspek. Kenapa dia bisa sombong? Yang pertama karena hartanya. Biasanya orang kalau berlebih harta ataupun orang yang kaya raya itu bisa saja dia sombong karena hartanya.
Yang pertama, biasanya mak-mak nih senengnya pakai perhiasan banyak, semua dipakai, sama tetangga aja udah nggak nyapa, itu berarti sombong. Nah itu. Yang kedua, biasanya karena paras, karena ketampanannya, karena kecantikannya, biasanya seseorang bisa Hati-hati Bu Indri, kalau saya kayaknya aman. Apa yang mau disombongin? Tapi banyak juga udah nggak cantik, udah nggak kaya, sombong pula, belagu pula. Ada nggak Bu? Ada ya. Mudah-mudahan yang di studio ini semuanya bukan tergolong orang yang sombong. Allahumma amin. Dan kita ketahui juga Bu Indri, alhamdulillah walaupun parasnya begitu wow, mempesona sekali, disebutkan sama Mas Abi Bu Indri yang cantik, tapi nyebutin ustazahnya nggak ada cantiknya kayaknya tadi. Nggak apa-apa, mudah-mudahan Bu Indri selain parasnya yang cantik juga hatinya solihah. Allahumma amin. Dan yang ketiga adalah orang sombong karena jabatannya. Betul apa betul? Ketika menjadi seorang pejabat biasanya sudah berubah perilakunya kepada tetangganya. Ada nggak Bu pejabat yang seperti ini? Banyak ya, perubahannya langsung set gitu ya. Biasanya sama tetangga tegur sapa, setelah menjadi Pak RT aja udah nggak kenal sama tetangga. Apalagi kalau menjadi bupati. Nah ini, mudah-mudahan nanti kita diberi oleh Allah seorang pemimpin yang tidak sombong. Allahumma amin. Dan yang keempat adalah karena ilmunya. Ini kadang Mas Abi kan jadi presenter ya, host ya. Ini saya merasa saya paling ganteng sendiri, ilmu saya paling banyak. Nah ini, kadang seorang ulama pun, seorang kiai ustazah pun bisa dirinya juga menyombongkan diri. Kalau nggak ada saya, apa ini jadinya jamaah. Nah ini, kadang sombong itu muncul dari siapapun. Dan yang terakhir, sombong itu karena amalnya, merasa dia paling solih, mungkin paling banyak ibadahnya, paling tekun ibadahnya, sehingga menganggap orang lain itu tidak sepadan dengan dirinya, menganggap orang lain itu ahli neraka, dia nggak pernah pengajian, kayak saya ini loh setiap hari pengajian. Padahal itu belum tentu yang berangkat pengajian terus itu yang terbaik. Karena apa? Tergantung kepada niatnya amal ibadahnya. Kalau kita berniat dalam pengajian ini adalah thalabul ilmi, mencari ridho Allah, mudah-mudahan tercatat oleh Allah sebagai salah satu amal ibadah. Allahumma amin. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini terjauhkan dari sifat sombong. Iya, dalam artian ustazah memang sombong itu sendiri kadang-kadang tidak disadari ya? Tidak disadari oleh kita. Jadi yang mengetahui kita bagaimana pribadi kita ini adalah orang lain. Kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, pasti kita ini sempurna. Benar Bu? Ya. Kita pasti merasa sempurna, gak ada yang kurang. Jadi yang bisa melihat kekurangan kita adalah orang lain. Nah, saya ke bintang tamu kita Mbak Indri. Mbak Indri, pernah tidak sih Mbak Indri dalam satu hal ya melakukan sesuatu tapi dalam pandangan orang itu termasuk kategori sombong? Ya, terima kasih Mas Abi atas kesempatannya. Mungkin ada pengalaman yang misalnya saya berbagi sesuatu itu mungkin dalam bentuk makanan atau dalam bentuk barang, terus saya videokan gitu kan pada saat memberikannya. Terus setelah divideokan saya upload di medsos saya gitu ya. Apakah itu termasuk sombong ya? Karena kan niatnya sih nggak sombong, memang mau berbagi. Cuma kalau saya upload ke medsos, apakah itu termasuk sombong atau tidak? Tapi ada yang komen di medsos itu, kalau mau sedekah tuh nggak usah pamer gitu Bu. Ada nggak Bu seperti itu? Nggak usah pamer. Nah, bagaimana itu ya Bu Ustazah? Terima kasih Mas Ali. Iya, terima kasih Mbak Indri. Nah, Ustazah boleh dijawab itu maksudnya Mbak Indri tidak pamer, tapi mungkin maksudnya mengajak orang lain juga untuk melakukan hal yang sama baiknya. Nah, bisa dijelaskan Umi? Kalau yang dikatakan Bu Indri ini tadi sebenarnya bukan arahnya ke sombong, tapi itu adalah ke riya ataupun pamer. Sebenarnya kalau kita ingin bersedekah itu tidak usah kita pamerkan kepada orang lain. Karena apa? Itu timbulnya akan menjadi riya.
dan itu tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila tujuannya, misal dalam majelis ini kita akan ada iuran-iuran, kan misalkan ada pembangunan musola atau masjid, semisal kok kita kalau iuran berapa itu biar temen yang ikut, jadi tujuannya untuk menarik teman yang lain atau jamaah yang lain untuk ikut bersedekah, itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau secara otomatis kita bersedekah, diupload, apalagi dipamerkan, ditontonkan di Facebook, di story, nah itu bisa dikatakan riya, tapi bukan sombong. Ya, makasih Bu Ustazah. Iya, dan pemirsa Dafika TV dan juga bunda-bunda muslimah yang ada di studio, kita akan bertanya apakah ada perbedaan antara sombong dan juga ria, dan apa sebenarnya ciri-ciri daripada orang-orang yang sombong. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, masih di Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Pemirsa Dafika TV masih dalam program Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Iya, pemirsa dan juga bunda-bunda yang ada di studio tadi, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ustazah Mawadatun Nikmah seputar apa sih ciri-ciri daripada orang yang sombong sendiri. Adapun ciri-ciri orang yang sombong itu ketika yang pertama adalah dia ingin dinomorsatukan, dia ingin pokoknya di depan, ingin jadi ketua terus, ingin pokoknya jadi imam. Pokoknya saya nggak mau jadi apa ini yang dipimpin ini, nggak mau, harus nomor satu. Nah, itu. Ini ciri-ciri yang pertama. Jadi ibu-ibu kalau di rumah imamnya siapa Bu? Seorang suami. Kalau ibu ngatur-ngatur terus sama bapaknya, berarti ibu merasa dirinya lebih baik. Itu berarti ibu sombong sama suaminya ya Bu ya. Harus mengalah sama suami ya Bu, biar nanti jadi ahli surga. Allahumma amin. Biar dapat uang tambahan belanja banyak. Allahumma amin. Kalau ibu-ibu ngeyel terus, uang belanjanya nggak dikasih nanti ibu ya. Yang nomor dua adalah ketika dia dinasehati oleh seseorang, maka dia langsung menolak, tidak menerima nasihat dari siapapun. Jadi ketika kita bersalah Bu, mungkin ditegur oleh seseorang, harus membuka lebar-lebar pintu hati kita. Berarti kita harus mengakui akan kesalahan kita. Jangan kita merasa benar terus ya Bu. Karena kalau kita merasa benar terus, nggak pernah salah, itulah orang yang sombong. Dan yang ketiga, apabila dia memberi nasihat kepada orang lain, maka dengan nada yang keras. Pokoknya harus begini, kalau nggak begini nggak bisa. Jadi biasanya kita kalau di jamaah itu kita ada pemimpin kan, ada apa ya, ketua majelis taklim. Nah, kalau dia sombong Bu, kalau dia punya pendapat, jamaahnya harus nurut. Kalau nggak nurut, ya udah aku nggak mau jadi ketua. Itu namanya orang sombong. Oh, seperti itu ya. Nah, Mbak Indri, mungkin ada yang ingin Mbak Indri tanyakan kepada Ustazah kita. Terima kasih Mas Abi. Kalau sombong ya, misalnya kita punya jabatan, tapi kita memerintah ya, misalnya kita punya anak buah ya Bu Ustazah. Kalau kita memerintahnya dengan nada marah atau dengan nada keras, tapi kita tahu karakter orang itu kan beda-beda ya. Kadang ada yang harus dikeraskan, kadang ada yang harus pelan-pelan atau lembut. Nah, kalau pada saat kita keras atau marah, apakah itu juga termasuk sombong gitu? Mungkin itu Bu Ustazah. Seorang pemimpin nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya ketika dia memimpin dalam keluarganya. Begitu pula seorang pejabat akan dimintai pertanggungjawabannya ketika dia menjadi penjabat.
Contoh misalkan seperti yang dikatakan Bu Indri, ketika dia jadi pejabat, jangan semena-mena kepada bawahan ataupun anak buah. Ketika kita marah wajar, manusiawi, tapi ketika itu juga harus meminta maaf. Kalau kita tidak merasa kita salah ataupun kita sering melakukan kesalahan-kesalahan kepada para bawahan kita dan tidak pernah mengakui akan kesalahannya, berarti itu adalah orang yang sombong. Makasih Bu Ustazah. Iya, terima kasih Ustazah. Dan kita buka pertanyaan untuk para bunda-bunda Oke, muslim boleh. ya, Ustazah. Boleh? Ada yang ingin bertanya? Wow, luar biasa. Boleh Ibu yang ada di baris nomor 3. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Helawati. Saya berasal dari Majelis Taklim Bunda Muslimah. Izin bertanya dengan Bu Ustazah. Pertanyaannya, apa perbedaan sombong dengan pamer? Itu aja Bu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Apa bedanya sombong dengan pamer? Iya. Jadi sombong ini adalah perilaku dari kita. Itu namanya sombong, ya. Tapi kalau pamer itu adalah sesuatu yang kita ingin pamerkan, kita tonjolkan apa yang kita punya, kelebihan yang kita punya, itu pengen diketahui oleh orang lain. Itu namanya pamer. Ibu punya motor baru, kalau nggak lewat muter-muter gang sehari 3 kali, nanti orang lain nggak tahu. Biasanya nggak pernah keluar rumah karena motornya baru. Nih, muterin gang sehari sampai 5 kali. Niatnya apa? Biar orang lain tahu. Ini artinya apa? Pamer. Jadi berbeda sekali dengan sombong. Kalau sombong itu lebih ke perilaku kita, tidak menerima dengan nasihat orang lain. Tapi kalau pamer itu ingin memamerkan, memperlihatkan, mempertontonkan apa yang kita miliki. Oh, jadi pamer itu sama dengan ria, Ustazah? Pamer itu adalah ria. Jadi memang ada anggapan mungkin barangkali sombong itu sifat itu antara sombong dan pamer itu setipis kulit ari ya? Iya, tapi sangat berbeda sebenarnya. Tidak ada kesamaan sih. Karena kalau sombong itu adalah perilaku kita. Tapi kalau pamer itu adalah keinginan kita agar dilihat atau didengar mungkin oleh orang lain tentang kebaikan ataupun apa yang kita punya. Itu adalah ria. Luar biasa. Beri tepuk tangan dong buat Ustazah. Kita ke pertanyaan berikutnya. Masih ada yang bertanya? Masih. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertanyaan yang akan beri kepada Bu Ustazah. Jim, Pertanyaannya yaitu, kalau orang yang senang berdandan dan selalu berpenampilan mempesona serta suka bergonta-ganti kendaraan, apakah itu termasuk sombong, Ustazah? Mungkin ini pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak terjadi ya, Iya. Ustazah ya. Mungkin bisa dijawab apakah ini termasuk sombong? Jadi biasanya ini adalah kalangan emak-emak ya. Kalau mau pergi kemana, acaranya apa, bajunya udah beda lagi. Hari ini pengajian pakai baju putih, besok arisan udah warna merah, besok mau olahraga ataupun senam udah lain lagi. Jadi gonta-ganti. Nah ini, itu namanya sombong apa bukan? Nah ini, seringkali para pejabat juga mobilnya gonta-ganti kan? Nah ini, itu bukan berarti dia sombong. Kalau ibu cuma ingin berpenampilan baik, mungkin berpenampilan indah. Karena apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu mencintai keindahan. Jadi kalau ibu-ibu hanya berdandan sekedarnya saja, itu bukan berarti sombong, tapi lebih ke perilaku. Kalau perilaku kita tidak baik kepada orang lain, mungkin tidak mau menegur sapa pada tetangga, kepada orang lain, itu bisa diartikan sombong.
Seperti itu Bunda atau Ustazah ya. Nah, pemirsa Dafika TV, kita masih akan terus berbincang dalam program Sajadah edisi hari ini, dan masih ada beberapa pertanyaan lagi, termasuk diantaranya mungkin apakah ada ayat-ayat atau hadis yang menegaskan tentang kesombongan itu sendiri. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, masih di Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Pemirsa Dafika TV dan juga bunda-bunda muslimah yang ada di studio, kembali lagi dalam program Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. dan masih dalam tema yang sama, sombong dalam pandangan Islam. Nah, kalau bicara sombong dalam pandangan Islam, berarti ada ayat atau hadis-hadis yang menegaskan bahwa dalam Islam pun sombong itu diatur dalam ayat, atau mungkin ada hadis-hadis yang umi. Nah, bisa dijelaskan Ustazah tentang hal ini? Sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud, dalam arti sujud kepada Nabi Adam ini adalah untuk penghormatan. Para malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, tetapi ada satu makhluk ciptaan Allah yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam untuk sebagai penghormatan? Karena iblis mempunyai sifat sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Makanya ibu-ibu kalau sombong berarti keturunan siapa? Bukan saya yang ngomong, Mas Abi ya, tapi jamaah sendiri yang ngaku. Dan dijelaskan juga dalam surat Al-Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tusair haddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah karena sombong dari manusia, itu tidak boleh. Kemudian, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, itu juga tidak boleh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Surat Al-Luqman ayat 18. Jadi sudah jelas di situ diceritakan, ataupun di dalam firman-Nya, kita tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Karena kalau sombong itu adalah sifatnya setan ataupun iblis. Nah, Ustazah, barangkali ada beberapa sifat sombong yang kita lakukan tapi kita tidak menyadarinya, itu seperti apa menyikapinya, Bunda Ustazah? Dari segmen awal sebenarnya sudah kita cuplik bahwasannya kita sombong itu kadang kita nggak merasa. Jadi kesalahan itu kadang kita nggak merasa berbuat. Itu karena sifat. Seperti dalam pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi kuman di seberang lautan kelihatan. Ini adalah menunjukkan bahwasannya kesalahan sebesar apapun kita tidak merasa, tapi yang melihat adalah orang lain. Tapi kesalahan sekecil apapun, kalau yang salah itu orang lain, tetangga kita pasti akan mengetahuinya. Oleh karena itu, ayo kita introspeksi diri agar kita terjauhkan dari sifat-sifat yang dilarang oleh agama. Salah satunya adalah sifat sombong. Baik, beri tepuk tangan untuk Ustazah.
Iya, luar biasa. Sepertinya bintang tamu saya hari ini ingin bertanya. Boleh? Boleh. Kalau ingin bertanya bersama Iya, Mas Ustazah. Ardi, boleh. Iya, silakan. Bu Ustazah, kalau kita cara mendidik anak kita agar tidak sombong ya, itu bagaimana? Kadang kan kondisi, ya contohnya anak saya mungkin ya karena orang tuanya punya jabatan di masyarakat dan dia public figure ya. Seharusnya bagaimana sebaiknya saya untuk mendidik anak saya agar dia tidak timbul rasa sombong gitu kan. Kadang anak-anak itu timbul ini saya anaknya siapa gitu kan, kadang-kadang timbul seperti itu. Memang tapi alhamdulillah kalau di anak-anak saya tidak ada seperti itu. Cuma mungkin ada masukan atau ide, maksudnya masukan saran dari Bu Ustazah sebaiknya bagaimana agar saya lebih baik lagi mendidik anak-anak saya. Karena yang namanya public figure itu kan tidak selamanya ya kita menjabat, jadi anak pun harus menyadari hal itu. Mungkin itu Bu Ustazah. Makasih. Beri tepuk tangan dong buat bintang tamu kita. Luar biasa, bisa dijawab. Kadang-kadang memang menjadi public figure itu nggak gampang loh. Betul. Bener ya, harus menjaga sikap. Nah, bagaimana cara mendidik anak-anak supaya tidak jumawa dengan memiliki orang tua seorang public figure? Ini tentunya menjadi PR bagi orang tua. Ketika contohnya seperti Bu Indri sebagai pejabat, tentunya anak-anak kita nantinya pasti bangga kan punya orang tua. Ih, saya loh anaknya seorang bupati, anaknya seorang wakil bupati kan, ibu saya seorang dokter, ini kan misalkan. Nah, ini perlu adanya pendampingan khusus atau perilaku contoh yang khusus kepada anak-anak kita. Mungkin dari seorang ibu harus memberi contoh yang baik khususnya kepada anak-anaknya. Itu yang kedua adalah memperlakukan mereka agar menghormati kepada orang yang terdekatnya. Mungkin di situ ada ART atau yang selalu membantu di rumah tangganya, harus menghormati kepada beliau. Jangan semena-mena kepada ART-nya. Itu salah satu pendidikan agar kelak anak-anak kita setelah dia dewasa pun tidak akan memiliki sifat sombong ataupun angkuh. Iya, jadi dari hal-hal kecil dulu Ustazah yang diajarkan kepada anak-anak yang tidak memiliki sifat sombong. Dan kita akan kembali ke pertanyaan barangkali bunda-bunda muslimah. Ada yang masih ingin bertanya? Ada, boleh ke Bunda? Oke, silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnar Pulungan dari Majelis Taklim Bunda Muslimah. Izin Ustazah, kami mau bertanya. Ya. Bagaimana caranya kita terhindar dari sifat sombong? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa terhindar dari sifat sombong? Ustazah, boleh dijawab? Iya. Kita harus ingat bahwa kita tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semua yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jabatan, harta benda, apapun itu adalah hanya titipan. Dunia ini hanya sementara. Jabatan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, sewaktu-waktu Allah mengambilnya, maka kita tidak punya hak apapun. Jadi apapun yang kita punya saat ini adalah hanya titipan, tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati hanyalah iman dan amal ibadah. Cukup jawabannya Ibu? Alhamdulillah. Beri tepuk tangan dong buat Ustazah. Iya, dan Ustazah, dari pertanyaan, dari apa yang Bunda atau Ustazah paparkan hari ini, bolehkah diberikan kesimpulan untuk para pemirsa Dafika TV di rumah dan juga para bunda-bunda muslimah yang hadir di studio hari ini? Untuk hari ini temanya adalah sombong. Seringkali kita dengar kata sombong. Bahkan diri kita pun tidak merasa bahwa kita pun seringkali menjadi orang-orang yang sombong. Ingatlah wahai jemaah, bahwasannya orang yang sombong tidak akan masuk surga, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, Bu,
tidak akan masuk surga bagi orang yang hatinya ada sedikit saja seperti biji sawi dari sifat sombong. Naudzubillah summa naudzubillah. Sedikit saja kita ada sifat sombong, kita tidak akan masuk surga. Oleh karena itu perbanyaklah berzikir, perbanyaklah membaca istighfar. Apabila kita sesekali ada sifat sombong, mudah-mudahan dengan kita berzikir kepada Allah, memperbanyak baca istighfar, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pemirsa Dafika TV dan juga bunda-bunda muslimah yang ada di studio, paparan seputar sombong dalam pandangan Islam. Barangkali poin pentingnya adalah banyak-banyak berzikir, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya sebagai pembaca mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya dan juga pemirsa Dafika di rumah. Saya Biwan Suwardi dan juga terima kasih juga untuk kehadiran Ustazah Mawadatun Nikmah dan juga tamu istimewa kita hari ini Mbak Indria Sudrajat Ardito Wijaya atas kehadirannya, dan kita undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah. Sahabat